الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا سحرا الا فكرته، ولا حيرانا الا دللته. ما بعد, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan baca kitab Matan Ghayah wa Takrib dalam mazhab Syafi'i. Kita masuk ke pembahasan sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa. Berkata Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wal matruk min as-salat salasatu asya'. Yang ditinggalkan dari salat itu ada 3 macam. Ada fardu, wa sunnatun, ada yang sunnah, wa hay'ah. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah rukun-rukun salat. Sedangkan yang sunnah adalah, yang sunnah untuk sujud sahwi adalah kalau ditinggalkan adalah wajib-wajib sholat. Adapun yang sunnah-sunnah, ya amalan-amalan yang sunnah hay'ah, itu tidak wajib sujud sahwi. Jadi yang wajib adalah amalan-amalan yang itu masuk dalam wajib-wajib sholat maupun fardu-fardu sholat yang bisa untuk diganti, yang bisa untuk disujud sahwikan. Dan mengenai hukum sujud sahwi, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah mengatakan sujud sahwi ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah saja. Adapun ulama yang lain seperti ulama Malikiyah dan Hanabilah ini berpendapat bahwasanya sujud sahwi ini hukumnya wajib, hukumnya wajib. Kemudian berkata Syekh rahimahullah ta'ala, fal fardu la yanubu anhu sujud sahwi. Adapun fardu yang dimaksud di sini adalah rukun salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan fardu salat tidak bisa diganti oleh sujud sahwi. Apa contohnya fardu salat atau rukun salat? Takbiratul ihram, kemudian membaca al-Fatihah, kemudian ruku dan tumakninah, kemudian sujud dan tumakninah, ittidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, kemudian membaca tasyahud, membaca salam, membaca salam, yaitu salam yang pertama. Ini rukun salat yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakara huwa zamanu qaribun atabihi. Dan kalau dia ingat dalam waktu rentang yang masih dekat, maka dia harus lakukan yang tadi, rukun-rukun yang tadi. Wa bana alaihi wasajud lisahwi, dan memulai dengan yang baru lagi sejak itu, dan nanti ingat sebelum dia salam dia harus sujud sahwi. Contohnya begini. Ada orang di sini dibagi oleh para ulama, ada yang kalau ditinggalkan tidak bisa diganti sama sekali. Seperti takbiratul ihram. Kalau orang lupa takbiratul ihram, kemudian dia ingat ketika selesai baca Al-Fatihah misalnya, apakah selesai baca Al-Fatihah dia takbiratul ihram lagi? Begitu? Tidak. Karena ketika dia sholat tanpa takbiratul ihram berarti dia dihukumi tidak dalam keadaan sholat. Jadi bagaimana kalau dia ingat setelah Al-Fatihah tadi belum takbiratul ihram, maka batalin semuanya, ngulang dari awal lagi. Ya. Allahu Akbar, kemudian baca ini istiftah lagi. Baca Al-Fatihah lagi, surat lagi.
Atau misalnya dia ingat belum takbiratul ihram di rakaat kedua, maka sudah stop, diulang dari awal. Rakaat pertama itu dihitung sudah ndak ada. Ini kalau yang lupa takbiratul ihram. Tapi kalau yang lupa ini ruku misalnya, ruku atau sujud, bisa nggak kita langsung ganti pada waktu itu saja? Waktu itu langsung bisa. Dengan syarat belum masuk ke rakaat kedua. Contohnya begini. Rakaat pertama karena melamun, dia langsung sujud. Tidak pakai ruku, tidak pakai ruku, tidak pakai i'tidal, 2 rukun ditinggal. Langsung dia sujud. Kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud, sujud lagi kemudian naik ke rakaat kedua. Belum dia baca Al-Fatihah, ingat dia, tadi kayaknya belum ruku. Maka bagaimana? Maka karena dia belum membaca Al-Fatihah rakaat kedua, maka dia langsung ruku, kemudian dia ulangi lagi iktidalnya dan sujudnya yang rakaat pertama, karena yang tadi sudah dianggap tidak ada. Okay. Tapi kalau sudah rakaat kedua dia sudah baca Al-Fatihah, baru dia Baru dia ingat kalau tadi belum ruku, maka batalin sholatnya. Makanya saya mengatakan kalau ini tinggalkan itu fardu atau rukun sholat, maka tidak bisa diganti oleh sujud sahwi kalau sudah masuk ke rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah rakaat kedua, maka dibatalin rakaat pertama yang tadi, ngulang dari awal lagi. Atau bisa juga caranya sebelum baca Al-Fatihah langsung dia ruku, kemudian i'tidal. Nah, jadi dihitung ini mulai rakaat pertama lagi. Bukan rakaat kedua, ruku, sami Allahu, kemudian sujud. Setelah itu berdiri. Berarti yang ini baru dapat satu rakaat. Satu rakaat yang tadi kelupaan itu, tidak dihitung. Tidak dihitung. Demikian juga sujud. Kalau ada sujud dia lupa, dia sujud cuma sekali misalnya, kemudian dia naik baru dia ingat tadi cuma sekali kayaknya sujud. Maka bagaimana? Dia langsung sujud lagi 2 kali seperti biasa, kemudian naik. Kemudian naik ke rakaat kedua. Tapi ingat nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, itu kalau yang ditinggal yang fardu atau yang rukun. Ya, yang rukun yang bisa untuk diganti di waktu itu juga yaitu ruku, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ini yang masih bisa diganti pada waktu sholat yang sama. Tidak perlu ngulang dari awal. Tidak perlu ngulang dari awal. Kalau dia ingat sebelum masuk rakaat kedua. Tapi kalau sudah masuk rakaat kedua baru dia ingat, maka sudah dianggap batal sholatnya. Ngulang dari awal. Kalau dia lupa baca Al-Fatihah atau lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud. Nah, makanya kalau waktunya masih dekat kata saya masih bisa untuk langsung diganti dan diulangi lagi, sehingga yang tadi yang dia dapat satu rakaat itu tidak dihitung. Nah, ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma ja'a fa sallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian beliau melihat ada seorang sedang sholat. Thumma ja'a fa sallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu selesai sholat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faqala irji fa shalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulangi lagi salat. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Faraja fa shalla kama shalla. Kemudian dia balik lagi karena orang ini dia belum tahu cara sholat. Dia salah-salan aja terus cepat terus salam. Maka dia kembali sholat yang kedua, semaja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi ucapkan salam kepada Nabi, faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat lagi karena kamu belum dihitung sholat tadi. Sampai 3 kali. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi la usinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, saya tidak bisa kecuali itu. Ajarkan saya. Faqala idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau bangun sholat, maka yang pertama takbir dulu. Jangan langsung ruku. Ya. Takbir dulu, yaitu takbiratul ihram.
Summa qra' ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an. Itu Al-Fatihah dulu, kemudian surat. Summa raka'a hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam rukuk. Tenang itu namanya tumakninah. Dan tumakninah ini rukun sholat. Kalau ada orang sholat terlalu cepat sehingga tidak tenang, dia tidak sempurna satu bacaan ruku itu, maka sholatnya tidak sah. Ya, terutama ini ketika bulan Ramadan nanti, ya, hati-hati, jangan cari cepatnya saja, ya. Cari yang agak lama, yang tumakninah minimal bisa kita baca 3 kali atau minimal sekali doa ruku sujud itu, tapi sempurna. Laman baru kemudian baru langsung nganjang sampai Allah liman. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Ya Allah, ini sholatnya apa? Kalau Nabi lihat itu mungkin mereka langsung semua ulangi sholat, ulangi. Ini sampai apa? Masa 23 rakaat itu habis dalam waktu 7 menit. Tidak masuk akal. Jadi tumakninah ketika sholat ini termasuk rukun sholat. Kalau kita saking mungkin sibuk pikiran kita, ketika kita sujud baru naruh dahinya sebentar langsung kita bangun begitu, hatta kita tidak sadar maka ulang sholatnya. Karena kita dalam kondisi tidak tumakninah. Sementara tumakninah itu termasuk rukun sholat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, semarkah atas tasmina rakyat. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah, rukuk tenang, sempurna bacaannya. Sumarpah hatta ta'adillah qa'iman, kemudian bangunlah i'tidal sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna dan baca doa i'tidal. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. Semasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah ketika sujud, sempurna sujudmu, tenang, dapat membaca dengan sempurna doa sujud. Sumarpa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah di antara dua sujud sampai engkau tumakninah, tenang ketika duduk sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kerjakanlah pada semua sholatmu seperti itu, yaitu kita sholat harus tumakninah. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, was-sunnatu la ya'udu ilaiha. Adapun amalan-amalan yang di sini la ya'udu ilaiha ba'da talabus al-fardhi lakin yajud li sahwi anha. Kalau ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Ya, disunahkan untuk sujud sahwi adalah amalan-amalan yang masuk dalam kategori wajib-wajib sholat. Nah, ini yang ini kalau ditinggalkan tidak perlu diulang. Kalau sudah agak jauh tidak perlu diulang, tapi nanti sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Nah, apa saja contohnya wajib-wajib sholat? Tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini sebagian ulama memasukkan ini wajib-wajib sholat. Kemudian juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Ini wajib-wajib sholat. Maka kalau ini ditinggalkan terus lama baru kita ingat tadi belum saya tasyahud awal, langsung saya naik, maka tidak apa-apa, lanjut sholatnya, tapi nanti sujud sahwi. Kalau kita lupa tasyahud awal atau baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika sholat. Wa Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala sallana lana rasulullah rak'atain min ba'di salawat fi riwayatin qam min sunatin min adh-dhuhri. Dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam dan beliau salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain beliau baru dapat 2 rakaat salat zuhur. Summa qama falam yajlis. Salat zuhur pada rakaat kedua mestinya beliau duduk tasyahud awal, tapi beliau langsung berdiri. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang ikut berdiri. Falamma qada salatahu nadhara taslimahu kabbara qabla taslim. Nah, tatkala sudah selesai doa sebelum salam,
doa sebelum salam itu semua. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Fasajada sajdatin wa jalisun. Kemudian beliau sujud dua kali sebelum salam. Summa salam, setelah itu salam. Jadi beliau lupa tasyahud awal, tapi beliau tambal dengan apa? Sujud sahwi. Cukup sujud sahwi, jadi tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena tasyahud awal ini termasuk wajib sholat, bukan rukun sholat. Namun rukun dia tegawet baru batal. Tapi kalau sekedar wajib sholat seperti tasyahud awal, niki boleh untuk apa? Boleh, artinya sholatnya tetap sah, cuma nanti diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian kata Syekh, wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarki wa yajud sahwi anha. Adapun sunnah-sunnah sholat, maka kalau tidak dikerjakan atau lupa sunnah-sunnah sholat ini, maka tidak perlu untuk diulangi lagi sekalipun dia ingat, dan boleh juga untuk tidak sujud sahwi. Apa saja contohnya? Contohnya kita lupa mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang rukun yang mana? Yang rukun itu Allahu Akbarnya. Allahu Akbar ini yang rukun, karena inilah pembuka sholat. Adapun mengangkat tangan, ini menurut mazhab Syafi'iyah ini hukumnya sunnah. Kalau tidak sempat mengangkat tangan, misalnya dia masbuk kemudian Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar dulu kemudian dia ikut sujud bersama imam, maka ini sah sholat. Karena menurut mazhab Syafi'iyah mengangkat tangan ini termasuk sunnah. Tapi kalau mazhab yang lain, Hambali, mengangkat tangan ini wajib. Jadi kalau tidak angkat tangan harus ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau Syafi'iyah mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian wa inda ruku wa raf'i minhu, kemudian takbir mengangkat tangan ketika ruku. Lupa kita mengangkat tangan ketika ruku, Allahu Akbar, atau ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, hendak kita mengangkat tangan. Menurut ulama Syafi'iyah ini tidak perlu sujud sahwi, karena ini termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah. Kemudian wudu yadul yamna ala dhahir yadil yusra. Mana saja yang sunnah yang tidak perlu sujud sahwi, meletakkan tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Contohnya dia taruh kebalik begini, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Maka bagaimana? Apakah ini harus sujud sahwi? Tidak perlu, karena ini sekedar sunnah. Wa nadhar ila mawdu'in sujud, kemudian sunnah yang lain yang tidak perlu sujud sahwi kalau kita lupa, yaitu ketika sholat kita tidak lihat ke tempat sujud. Yang sunnah kita lihat tempat sujud, itu yang sunnah. Kita lihat tempat. Tadi lupa kita lihat tempat sujud, kita lihat yang lain misalnya. Kita lihat kaki teman kita yang di depan. Gimana sujud sahwi? Tidak perlu. Kemudian iftitahus shalah ba'da takbir bi qira'ati tawajjuh. Kemudian lupa baca istiftah. Doa istiftah. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Lupa kita baca istiftah, gimana? Sujud sahwi apa enggak? Kalau menurut ulama Syafi'i enggak perlu, karena ini termasuk sunnah sholat. Tapi kalau menurut ulama Hambali, baca istiftah ini wajib. Kalau Hambali ini wajib, sehingga kalau lupa baca istiftah maka sujud sahwi. Ya. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, membaca istiftah ini adalah hukumnya sunnah, jadi tidak perlu sujud sahwi. Kemudian isti'adzah ba'da tawajjuh. Kalau ulama Syafi'iyah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Fatihah itu termasuk sunnah, sehingga kalau lupa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kemudian al-jahr bil qira'ah fi mawdhihi wal israr fi mawdhihi. Kemudian mengeraskan bacaan pada rakaat-rakaat jahriyah dan tidak mengeraskan bacaan pada rakaat-rakaat yang sirriyah. Artinya misalnya gimana sekarang? Ada orang sholat isya, pada rakaat pertama, rakaat kedua dia tidak keraskan suaranya, dia tidak baca Al-Fatihah keras, surat keras, pelan-pelan, dia kayak sholat sendiri, padahal dia jadi imam. Sah apa tidak sholatnya? Ayo, sah apa tidak? Sah sholat, karena ini sekedar sunnah menurut ulama Syafi'i. Atau pada rakaat ketiga, keempat sholat isya, justru di sana dia keras-kerasan baca Al-Fatihah, kebalik. Sah apa enggak salatnya? Sah, karena itu sekedar sunnah. Nah, menu, ya.
Kemudian wa ta'min, baca amin, lupa baca amin baru sujud sahwi apa enggak? Enggak perlu karena ini sekedar sunnah. Wa qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah kita enggak baca surat apa-apa, saking lupanya langsung kita ruku. Sah apa enggak? Sah. Perlu sujud sahwi apa enggak? Enggak perlu. Karena baca Al-Qur'an itu hukumnya sunnah salat. Enggak perlu diganti dengan sujud sahwi. At-takbir indal intiqalat, kemudian takbir perpindahan itu, perpindahan dari ke ruku, ke sujud, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lupa tadi, lupa baca takbir, tedoa. Sah salatnya? Sah. Perlu sujud sahwi? Tidak perlu, karena itu sunnah. At-tasbih inda ruku' was sujud. At-tasbih inda ruku' dan sujud. Membaca doa-doa ruku' dan sujud. Doa ruku' subhana rabbiyal azim. Rukuknya sendiri itu rukun, harus kita ruku'. Kemudian ruku' dengan tenang, tumakninah, ini juga rukun sholat. Tapi membaca doa ruku' ini hukumnya sunnah. Arab batul. Bagus rukun. Lagu apa bacaan baru? Teduk ke doang. Perlu sujud sahwi? Tidak perlu karena itu sunnah sholat. Tidak batal ya sholat. Wadul yadina ala awal fakhidan fi jilsati tasyahud. Kemudian meletakkan tangan di atas paha. Ini sunnah apa enggak? Sunnah. Kalau ada orang lupa naruh kedua tangan di paha, justru dia taruh di perutnya misalnya, marah dengan sakit dian, ngelamun ya, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Ya, karena ini adalah sekedar sunnah. Wa tawarruk fil jilsatil akhirah wa bil iftiras fi ghairiha. Kemudian duduk tawarruk pada rakaat terakhir. Duduk tawarruk itu seperti duduk rakaat terakhir. Atau ketika rakaat kedua kita duduk seperti duduk di antara dua sujud. Sekarang kita balik dia. Pada waktu duduk di antara dua sujud, itu kita duduk posisinya seperti duduk tasyahud akhir. Batal apa enggak salatnya? Enggak. Perlu sujud sahwi? Enggak perlu. Karena ini termasuk sunnah. Makanya ketika salat subuh berhenti posisi naik teman ketika sholat subuh seperti rokat terakhir sholat duhur atau seperti rokat kedua sholat duhur. Ketika sholat subuh rokat kedua niki gimana posisi kaki yang benar? Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh karena Nabi mengatakan kalau engkau duduk di rokat terakhir maka duduklah ya seperti duduk tawarruk gitu. Ya karena ini rokat terakhir. Rokat kedua sholat subuh kan rokat terakhir. Berarti sama dengan rokat keempat sholat duhur posisi kaki. Sedangkan di hadis Abu Sa'id As-Sa'idi dia mengatakan Nabi SAW di tiap dua rokat beliau duduk seperti duduk di antara dua sujud. Cuma sekarang permasalahannya rokat kedua sholat subuh ini kan dia rokat kedua plus rokat terakhir. Mbak dikawih mbak. Nah baun mbak lah masalah ini gitu. Wassalawatul Ibrahimiyah, kemudian salawat Ibrahimiyah ketika tasyahud itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau kita lupa tadi baca salawat Ibrahimiyah bagaimana? Sujud sahwi apa enggak? Enggak perlu, enggak wajib enggak wajib. Summa doa baca tasyahud akhir, kemudian setelah tasyahud akhir kita lupa baca doa Allah min a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri, saking tergesa-gesanya karena ini ada harus janjian ngambil duren senar lupa baca doa perlindungan dari 4 perkara, maka di sini tidak wajib sujud sahwi. Nah, cuma sekarang ketika sunnah-sunnah ini kita tinggal, boleh nggak kita lengkapi dengan sujud sahwi? Karena tadi lupa kita baca salat Ibrahimiyah, lupa kita naruh di dada begini, lupa kita membaca amin, boleh nggak sujud sahwi? Boleh, supaya lebih sempurna. Nah ini sebagaimana sabda Nabi SAW, likulli sahwin sajadatan. Setiap lupa dalam sholat itu boleh untuk sujud sahwi. Setiap lupa berarti ini umum, baik yang lupa itu rukun sholat, wajib sholat maupun sunnah-sunnah sholat, boleh untuk sujud sahwi. Cuma kalau sunnah-sunnah sholat ini tadi tidak wajib. Cuma kalau mau sujud tambah bagus, tambah. Nah, sujud sahwi sunnatul ma'mulu qabla salam. Sujud sahwi itu posisinya adalah sebelum salam.
Ini menurut ulama Syafi'iyah, mereka lebih berpendapat sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Semuanya sebelum salam. Kenapa? Karena sujud sahwi ini fungsinya untuk menambal kekurangan sholat. Namanya ditambal berarti itu adalah sebelum salam. Baru dia namanya tambal sampai sempurna. Sehingga ketika salam sudah ditambal semua. Nah, ini pendapat ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Cuma kalau kita lihat dari beberapa hadis-hadis tentang lupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kadang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud sebelum salam, pernah sujud setelah salam. Mari kita lihat kisah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra raka'atain, summa salama, summa qama ila al-khashabati muqaddam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat zuhur 2 rakaat. Setelah dapat 2 rakaat salat zuhur, kemudian beliau salam. Belum beliau salam. Kemudian beliau berdiri dan duduk di bagian depan masjid dekat tiang. Tiangnya masih pakai kayu, pelepah kayu. Wa wada yadahu alaiha. Kemudian beliau meletakkan tangan sambil duduk-duduk di tiang. Wa fil qaum yaumaidin Abu Bakar wa Umar. Fahabahu ayu kalimah. Di sana waktu itu ada Abu Bakar, Umar. Tapi keduanya malu untuk negur Nabi. Malu untuk bilang, Nabi kenapa salat zuhur 2 rakaat? Wa kharaja sar'anun nas. Kemudian orang-orang pada keluar ke masjid, dikira sudah selesai salat zuhur, sudah dirubah menjadi 2 rakaat. Faqalu kasratis shalah. Kemudian mereka bilang, apa salat zuhur sudah diringkas jadi 2. Wa fil qaumi rajulun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u dzal yadain. Kemudian ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain kalau bahasa Arabnya panjang tangan, tapi dia bukan suka mencuri. Tangannya memang agak panjang orangnya. Faqala ya Nabi Allah nasita am qasra? Wahai Nabi Allah, kamu tadi engkau lupa tadi atau memang salat zuhur sudah diringkas jadi 2? Faqala lam ansa wa lam taksur. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak lupa, tidak juga diringkas. Saya tidak lupa, tidak juga diringkas, kata beliau. Qalu bal nasita ya Rasulullah. Tapi Dzul Yadain mengatakan, tidak wahai Nabi, engkau lupa dah ini. Qala sadaqa Dzul Yadain. Faqama. Maka apa? Sahabat-sahabatnya mengatakan, Abu Bakar, Umar, iya betul, Dzul Yadain betul. Dia salat 2 rakaat baru salat zuhur. Faqama fa shalla raka'atain summa sallama. Kemudian beliau langsung salat lagi, Allahu Akbar. Beliau salat nambah 2 rakaat kemudian salam. Setelah salam summa kabbara, kemudian beliau takbir, Allahu Akbar. Sujud 2 kali. Ini namanya sujud apa? Sahwi. Summa kemudian apa? Summa wada fasajada misla sujudihi aw atwal summa rafa'a ra'sahu kabbara summa wada misla sujudihi aw atwal summa rafa'a ra'sahu kabbara. Jadi sujudnya agak lama, sujud sahwinya agak lama. Rakaat pertama agak lama, lebih panjang dari rakaat sujud pertama, lebih panjang dari sujud kedua. Dalam riwayat yang lain kemudian summa sallama, kemudian barulah beliau salam lagi. Jadi kalau sujud sahwinya setelah salam, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sujud, setelah 2 kali sujud ini salam lagi 2 kali salamnya. Kalau setelah salam, ya seperti biasa tasawuf akhir, assalamualaikum, kemudian Allahu Akbar, bacanya sama, subhana rabbil a'la. Kemudian bacaan duduk di antara 2, kemudian Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 kali salamnya kalau setelah salam. Nah, itu kasus yang pertama. Nabi SAW pernah salat zuhur cuma 2 rakaat. Setelah itu diingatkan oleh para sahabatnya, kemudian beliau nambah 2 rakaat lagi, salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Nah. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu salatan zada fiha wa naqasa minha falamma atama qulna ya Rasulullah hadath fi salati syai'un. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW pernah mengimami sholat dan beliau di sana ada, beliau nambah dan beliau ngurang. Dan ini tentunya adalah hikmahnya kenapa Allah menjadikan beliau kadang nambah, ngurang, kadang lupa, supaya kita manusia yang suka lupa ini, ya umatnya yang ya sering lupa ini bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma atamakunna ya Rasulullah hadatsa fi salat syai'un. Kemudian setelah selesai Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam salat? Qala fathana rijlahu fasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud sahwi dua kali. Sujud sahwi dua kali. Ini tidak diterangkan kenapanya. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhr khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqala zida fi salati syai'un. Kemudian ada yang bertanya, apakah salat zuhur sudah ditambah jadi 5 rakaat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala innaka salata khamsan." Engkau tadi salat 5 rakaat wahai Nabi. Fasajada sajdatain ba'da ma sallama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali setelah salam. Sujud 2 kali setelah salam. Kemudian dari Abdullah bin Buhaina qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama falam yajlis fa qama an-nas ma'ahu. Nabi sallallahu pernah salat 2 rakaat kemudian langsung berdiri. Rakaat kedua itu langsung berdiri, tidak pakai duduk tasyahud. Fa qama an-nas ma'ahu, orang-orang ikut berdiri. Falamma qada salatahu intadharna taslim kabbara. Ketika sudah selesai salat, maka kami nunggu-nunggu beliau untuk salam. Tapi sebelum salam tiba-tiba beliau takbir Allah Akbar fasajada sajdatain. Kemudian sujud dua kali. Wa huwa jalisun dalam posisi duduk qabla taslim sebelum salam, summa sallama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salam sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kita dapat petik kesimpulan di sini rumusnya bahwasanya sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam, mana-mana saja boleh. Cuma yang lebih afdol kalau dia kurang, ada yang kurang ketika sholat, maka yang paling afdol adalah sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang lebih, biasanya kita sujud lebih atau rukuknya lebih atau rakaatnya yang lebih, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Nah, sekarang bagaimana kalau lupa sudah berapa rakaat? Ragu-ragu dia. 3 atau 4? Mana yang kita ambil? Maka mayoritas ulama mengatakan ambil bilangan terkecil. Tapi jangan lupa sujud sahwi nanti sebelum salam. Kan kita sering bingung kan? Berapa rakaat? Biasanya ibu-ibu nih. Ya, salat zuhur dia aslinya sudah dapat 3 rakaat tapi mikir 2 apa telu? 2 apa telu apa 4? Telu apa 4? Maka yang diambil adalah hitungan 3. Ya. Dia ragu 2 apa telu? Maka yang diambil 2, hitungan terkecil. Sama dengan kasus kalau Sida misalnya pergi umrah atau haji, ketika tawaf nanti terus bingung saking banyaknya orang, ini sudah putaran ke-6 apa ke-5, maka ambil bilangan terkecil. Cuma kalau tawaf tidak ada sujud sahwi. Nah, kalau sholat baru ada sujud sahwi. Jadi kita sempat ragu-ragu itu dan lupa sama sekali, ambil bilangan terkecil, tapi jangan lupa sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum bi salatihi falam yadri kam shalat salasan am arba'an. Rasulullah bersabda, jika kalian ragu-ragu dalam salatnya dan tidak tahu sudah berapa, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrashak wa yabni ala mastayqana. Maka buang keraguan-raguan itu, maka bangunlah keyakinanmu pada yang engkau yakini. Antara 2 dan 3, yang kita ragu-ragu ini 2 atau 3? Yang 3.
kita ragu-ragu. Sementara kalau yang sedikit ini masih yakin. Kita kan ragu-ragu ini dua atau tiga. Kalau duanya sih iya, nah tiganya ini yang masih ragu-ragu. Bilangan terbesar. Summa yasjudu sujud qabla yusallim. Kemudian sujud sebelum salam. Nah, ini kesimpulan dari sujud sahwi nggih. Dan niki artinya termasuk sunnah. Kalau orang misalnya dia tadi lupa tasyahud awal, kemudian setelah salam lupa juga, atau sebelum salam lupa juga sujud sahwi, kemudian lama baru dia ketika nyampe rumah baru dia ingat, maka ini tidak perlu untuk diulang sujud sahwi di rumah, ini tidak perlu ya, karena sudah lama ya. Nah, Allah taala sallallahu alaihi wa sallam